Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 dengan saya Safa, lalu ada anggota kelompok saya Mustabala, Ustur, Torik, Zakia Dharma, Nada, dan Mas Dafala. Jadi kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai konsep power. Mungkin kita bisa langsung lanjut ke pembahasan. Oke, lanjut ke pendahuluan ya. Fenomena komunikasi tidak pernah lepas dari relasi kekuasaan. Dalam perspektif Michael Foucault, konsep power atau knowledge menjelaskan bahwa pengetahuan selalu terkait dengan kuasa yang membentuk cara masyarakat memahami realitasnya. Media hadir bukan sekedar menyampaikan informasi, melainkan juga sebagai aktor yang aktif membingkai isu. Jadi kayak framework yang memproduksi wacana, mempengaruhi persepsi publik melalui perannya media menjadi ruang penting dalam politik global sekaligus instrumen strategis bagi aktor politik untuk membangun citra, legitimasi, maupun pelanggengan kekuasaan. Next. Latar belakangnya sendiri, media memiliki peran strategis dalam konsep politik dan kekuasaan. Ia menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat, ruang pertukaran gagasan sekaligus alat kontrol sosial. Namun, dalam praktiknya, media sering digunakan oleh aktor politik untuk membangun popularitas dan mendominasi wacana, sehingga terkadang fungsi idealnya sebagai ruang debat substantif tergeser oleh kepentingan elit. Hal ini memperlihatkan eratnya hubungan antara media, kekuasaan, dan pembentukan opini publik. Selain itu, media juga memiliki agensi untuk menentukan isu apa yang penting dan bagaimana isu tersebut dipahami masyarakat. Melalui praktik framing dan representasi, media dapat mempengaruhi persepsi publik tentang identitas, konflik, atau kebijakan tertentu. Tapi di sisi lain, media juga menjadi arena legitimasi di mana aktor politik dapat memperkuat atau kehilangan otoritasnya. Semua ini menunjukkan bahwa fenomena komunikasi melalui media perlu dianalisis dengan kerangka power knowledge agar kita memahami bagaimana pengetahuan terbentuk dalam relasi kekuasaannya. Dalam presentasi ini kita membahas 5 poin rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peran media dalam membentuk relasi politik dan kekuasaan melalui komunitas publik. Yang kedua, bagaimana agensi media bekerja dalam membingkai isu dan mempengaruhi opini publik dalam kerangka power atau knowledge. Yang ketiga, bagaimana media merepresentasikan realitas politik, sosial, dan internasionalnya. Yang keempat, ada bagaimana legitimasi politik dibangun atau dilakukan melalui representasi dan framing media. Dan yang terakhir, ada bagaimana konsep power atau knowledge menjelaskan media, kekuasaan, dan produksi pengetahuan dalam masyarakat kontemporer. Next. Oke, media dalam konsep politik dan kekuasaan itu membentuk apa publik. Dengan adanya politik tersebut membuat politik di dalam negara itu bisa bergerak lah gitu. Dan kemudian penggunaan media oleh politik itu digunakan untuk menaikkan citranya agar di waktu kompetisi atau waktu pemilihan itu mendapatkan dukungan massa yang besar. Kemudian media dalam menyajikan informasi yang seimbang dan dari sisi dialog politik, lalu rentan akan penyebaran informasi palsu, sebab di masa
komunikasi yang sangat maju ini, informasi itu agak apa ya, menjadi yang aslinya. Ada yang mudah kita dapat tapi itu palsu, ada yang sulit dapat tapi itu informasi yang asli. Media bukan hanya sebatas memberikan informasi kepada mengandalkan situasi politik. Lanjut. Next. Oke, kemudian konsep dalam media dalam konsep agensi. Nah, agensi itu sendiri yaitu kemampuan atau seorang individu, kelompok atau entitas bertindak dan memiliki pengaruh. Nah, dalam konteks media ini agensi ada kemampuan media untuk membentuk, mempengaruhi dan bahkan menentukan alur peristiwa. Kemudian agensi media ini dapat dijelaskan melalui teori komunikasi, khususnya melalui kerangka agenda setting dan framing. Nah, dalam tingkat dasarnya, first level agenda setting memungkinkan media untuk menjadi pemberi arah dengan mana yang dapat dibicarakan di ruang publik. Yang dikenal sebagai penonjolan relatif isu atau relatif silence of object. Nah, namun pengaruh media yang lebih signifikan terletak pada framing atau second level agenda setting, karena media ini menjadi pembuat realitas yang framing itu sendiri sebagai proses di mana media memilih beberapa aspek dan dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks yang dikomunikasikan sedemikian rupa sehingga mempromosikan definisi masalah tertentu, definisi sebab akibat, evaluasi moral dan rekomendasi perlakuan untuk sesuatu yang dijelaskan. Nah, dengan kata lain, media ini tidak hanya menentukan apa yang harus kita pikirkan, tetapi juga menentukan bagaimana kita harus memikirkan isu tersebut, siapa yang bertanggung jawab, dan apa tindakan yang dibenarkan. Nah, kekuatan farming tersebutlah memungkinkan media berfungsi sebagai komunikasi karena peliputan yang intensif terhadap suatu isu, misalnya pemberitaan di wilayah konflik, dapat memicu teknik publik kepada pemerintah untuk mengambil tindakan seperti intervensi kemanusiaan atau militer. Ya. Implikasi dari bagi hubungan internasional jadi berdasarkan kekuatan. Aktor non negara, teroris, LSM memiliki kekuatan baru dan diplomasi publik media menjadi alat utama dalam diplomasi. Isu diplomasi palsu, hoax. Kemudian dari kesadaran kritis, pentingnya membaca media secara kreatif. Nah, implikasi dari pergeseran agensi media digital, khususnya terhadap AI, mendorong terciptanya postur baru. Pergeseran kekuatan naratif tersebut memberikan agensi yang lebih dominan kepada aktor negara, di mana secara historis media sosial ini khususnya Facebook dan Twitter sangat peran dalam mobilisasi pergerakan sipil seperti kasus Arab Spring yang berhasil menggulingkan rezim otoriter. Dan media sosial menjadi sarana vital bagi aktor negara untuk mobilisasi massa dan mengarahkan agenda setting global. Nah, sementara itu, praktek diplomasi yang juga berubah total seperti diplomasi publik, di mana negara berupaya mempengaruhi opini publik global di negara lain, seperti yang dilakukan Indonesia dalam mengembangkan Palestina melalui media sosial, Instagram, dan sebagainya, yang dijadikan sebagai alat utama. Dan para diplomat saat ini secara aktif memanfaatkan media sosial termasuk media publik dan agar sebagai pertimbangan dalam menyusun strategi, bahkan dalam menetapkan kesepakatan, karena media digital memaksa mereka untuk
merekam dan menyaring kehendak publik global. Next. Oke, kita masuk ke media dalam konsep legitimasi. Oke, ini suara saya kedengaran gitu teman-teman. Dengar. Oke, dalam media dalam konsep legitimasi kita juga mengetahui bahwa legitimasi itu merupakan sebuah pengakuan masyarakat terhadap suatu kekuasaan atau kebijakan seperti itu. Nah, peran dari media tersebut itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat berpengaruh dalam legitimasi itu. Di era yang serba digital sekarang ini, perlunya dan media akan tidak bisa dipungkiri bahwa media itu akan selalu bersangkutan dengan yang namanya legitimasi jika dikaitkan dengan negara atau sebuah pemerintahan seperti itu. Nah, di sini media juga berperan sebagai atau membangun sekaligus melemahkan legitimasi itu. Jadi media itu mungkin jika diibaratkan seperti pedang bermata dua gitu ya teman-teman. Kalau bermata dua otomatis kita juga bisa memanfaatkan media itu sebagai kekuatan kita dan juga bisa jadi media itu juga bisa menjadi kelemahan atau bisa melemahkan akan legitimasi kita, yaitu dengan cara pengelolaan dari media itu tersebut atau kebijakan pemerintah terkait pengelolaan media itu, bagaimana cara media itu membangun atau memperbaiki ya istilahnya citra dari negara tersebut dan mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Nah, kita ambil contoh itu seperti kampanye vaksin di COVID-19 di Indonesia. Terus juga ada perang narasi Rusia dan Ukraina. Kita telah mengetahui bahwa narasi-narasi atau kampanye vaksin itu digunakan di era digital ini, dan kita juga bisa merasakan dampak dari media itu sehingga dampak dari media itu menghasilkan legitimasi dari negara-negara tersebut seperti itu. Nah, teori ini itu juga didukung oleh teorinya Josephnya, yakni soft power dan ruang publik atau Habermas, yang mana media ini intinya yaitu adalah arena perebutan legitimasi atau pengakuan dari masyarakat itu sendiri, termasuk dari penguasaan narasi atau dukungan publik gitu. Jadi kalau kita bahasa bayikan ya, jadi kalau media ini kita rebut-rebutan hak suara atau istilahnya itu pengakuan atau istilahnya itu menggiring opini netizen untuk condong ke pihak kita seperti itu. Jadi media sangat berperan dalam konsep legitimasi ini. Media itu sangat berperan dalam menentukan arah dari kebijakan negara-negara tersebut. Apakah media ini bisa membangun citra itu lebih baik atau justru media itu bisa melemahkan legitimasi dari negara itu. Itu untuk dalam konsep legitimasi. Oke, next. Oke, selanjutnya ada media sebagai representasi. Media itu digunakan tidak hanya untuk sekedar menyampaikan sebuah informasi, tetapi media itu juga berperan penting dalam bagaimana kemudian masyarakat itu dibentuk cara pandangnya terhadap realita yang terjadi. Nah, representasi ini itu biasanya diikat oleh sebuah ideologi, sebuah keyakinan, misalnya isu agama. Ya, mereka akan mengaitkan sesuatu itu berdasarkan agamanya, sehingga isu atau kelompok tertentu dari peristiwa yang ditampilkan itu akhirnya bisa menimbulkan sebuah makna, yang dimana makna itu tadi lahir dari sebuah narasi, simbol, dan visual tertentu yang kemudian membentuk sebuah identitas biner, seperti menunjukkan kalau misalnya dia ini kawan atau lawan. Nah, media itu juga nggak selalu berbicara tentang damai ya. Media itu juga arena pertempuran ternyata. Memperdebatkan dan juga merebutkan sebuah makna.
Jadi media itu menampilkan peristiwa tetapi sejuta makna. Di mana representasi dapat memperkuat atau melemahkan legitimasi aktor politik dan kebijakan. Nah, selanjutnya kita mengambil studi kasus mengenai analisis framing pemberitaan kejahatan perang Israel di Palestina pada media Al Jazeera. Nah, jadi kami itu membandingkan antara berita yang diberitakan oleh Al Jazeera dan juga berita yang diberitakan oleh CNN World. Yang dimana Al Jazeera dan CNN World ini memiliki latar belakang yang berbeda. Al Jazeera sendiri merupakan Eastern News, CNN World itu Western News. Jadi bagaimana narasi itu kemudian dirangkai, di framing, kemudian menjadi sebuah bentuk makna simbolisasi tertentu. Dalam konflik Israel-Palestina, Al Jazeera itu merepresentasikan, ya, di sini kita mengambil Al Jazeera, di mana Al Jazeera ini menggunakan Israel sebagai pelaku kejahatan perang, sedangkan Palestina itu sebagai korban. Namun sebaliknya, CNN yang lebih memberikan pandangan netral dan membenarkan apa yang dilakukan Israel, karena CNN itu bentukannya Amerika, sedangkan Al Jazeera itu dari Timur Tengah. Makanya kemudian kenapa kok Al Jazeera ini merepresentasikan Israel sebagai pelaku kejahatan dibandingkan dengan CNN yang merepresentasikan bahwa Israel itu apa yang mereka lakukan itu benar. Sehingga perbedaan representasi ini menunjukkan bagaimana media itu kemudian bisa membentuk realitas politik global dalam mempengaruhi opini publik internasional. Seperti itu. Lanjut kesimpulan. Bagian terakhir adalah kesimpulan. Jadi pada pembahasan ini fokus kelompok kita adalah pada media itu punya peran penting dalam membentuk politik, baik itu dalam kekuasaan maupun pengetahuan itu tersendiri. Jadi media ini bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, melainkan media ini juga menentukan isu apa yang dianggap penting, bagaimana isu itu dibingkai, serta narasi apa yang diterima publik. Karena itu media itu tidak bisa dikatakan netral, karena media sendiri tergantung di mana legitimasi politiknya gitu. Oleh karena itu media itu harus dipahami secara kritis agar publik itu tidak mudah terjebak dalam berita-berita hoax seperti itu, disinformasi. Saya rasa kurang lebihnya itu dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau salah atau mungkin ada sesuatu yang kita terlewatkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.